Permisi ya Pak, halo. Di antara riak ombak perairan Kepulauan Riau, hiduplah suku yang telah menyatu dengan laut selama berabad-abad. Sampai di dapur sama Ibu. Halo Bu. Suku anak laut, masyarakat nomaden yang menggantungkan hidup pada samudra. Bagi mereka, laut adalah rumah dan kehidupan. Warnanya cantik sekali. Tuh. Tanyain. Enak ya? Makanya ini kuat, langsung kuat. Langsung menambah stamina ya? Disinilah petualangan saya dimulai. Menyusuri jejak kehidupan suku anak laut. Ada banyak titik lokasi suku laut yang tersebar di Kepulauan Lingga, salah satunya Pulau Lipan. Suku laut atau sea nomads sering disebut juga orang laut, yang sudah mendiami Kepulauan Riau sejak zaman dulu kala. Nah, di depan saya ini ada 4 sampan. Permisi ya Pak, halo. Nama saya Jin, bolehkah saya ikut sama Bapak di sampan? Permisi ya. Ibu, permisi. Ini dia kegiatan sehari-hari suku laut yang ingin saya dalami. Dulu, sampan menjadi rumah utama suku laut. Sampan ini istimewa karena diisi oleh satu keluarga. Ini ada bapak beserta istrinya dan juga anak-anak. Nggak cuma itu, tapi mereka juga bawa peliharaan. Selalu ya Pak, kemana-mana bawa peliharaannya? Ukuran sampannya memang tidak besar, tapi tetap terasa lega untuk ditinggali bersama satu keluarga lebih dari 3 orang. Sampai di dapur sama Ibu. Halo Bu. Ini meskipun untuk ke dapurnya agak sulit ya, goyang-goyang perahunya, tapi ini justru di dalam itu lega sekali. Anginnya juga nggak berasa panas, sangat adem, dan meskipun di sampan yang kecil seperti ini biasanya bisa satu keluarga ya Bu. Ibu sama bapak ini punya 3 anak, jadi ketambahan saya satu sampan ini bisa 6 orang. Ketika saya datang, mereka tengah bersiap mencari ikan. Tentu saja, saya tidak mau ketinggalan. Jadi bagi suku laut, ada beberapa cara yang dilakukan untuk tetap bisa bertahan hidup. Mencari ikan pun ada juga beberapa caranya. Nah, salah satunya ngede dan juga pakai tombak. Cuman kalau pakai tombak harus di laut surut ya, Pak. Nah, karena ini lautnya masih pasang, kita ngede dulu atau memancing. Seperti ini kailnya, ini ada 2, 3 ya? Patah satu. Ini alat untuk memancingnya atau buat ngede ini memang biasanya di sini pakai senar panjang dan setiap beberapa sentimeter ini diberi kail. Ini umpannya nih. Langsung ditaruh aja ya berarti. Saat musim ikan, ikan dengan mudah didapat. Tapi tidak jarang mereka harus menunggu dengan hasil yang tidak melimpah. Dapat nih Pak, kayaknya Pak. Bu, ikan Bu. Wuhu. Ini kalau mau dapat ikan yang besar, itu harus mendaung jauh sekali. Sedangkan untuk persiapannya di sini agak kurang, makanya kita nggak bisa mendayung jauh-jauh. Apalagi arusnya kencang sekali hari ini. Saat memancing, semua anggota keluarga turut serta. Kali ini hasil ikan yang didapat beragam. Jadi bagi suku laut ini, semua kegiatan yang dilakukan di atas sampan itu nggak ada yang namanya harus perempuan atau laki-laki. Jadi untuk mendayung, perempuan harus bisa, laki-laki harus bisa, memancing juga, begitupun dengan memasak. Nah, kalau sudah dapat ikan seperti ini bisa langsung dimasak. Tapi karena kita butuh air, jadi kita ambil ke sumur dulu ya Pak. Sumur terdekat di mana Pak? Di sana. Yuk.
Suku laut sangat mengandalkan alam untuk hidup. Harmonisnya mereka dengan alam membuat seolah semua yang dibutuhkan tersedia. Iya, aman. Di sini. Nah, ini jarang-jarang sekali ya bagi suku laut itu untuk mendarat atau menepi. Tapi sekalinya menepi, ini mencari telaga atau sumber air biasanya untuk mandi, untuk cuci pakaian, bahkan bisa untuk konsumsi juga. Ini kita ambil dulu. Ada beberapa titik sumber air tawar di sini, dengan lokasi ini yang terdekat. Alirannya tidak pernah habis, sejak dulu menemani setiap jengkal kehidupan suku laut. Air sudah didapat, saatnya saya kembali ke sampan. Bahan memasak dan air tawar sudah tersedia. Saatnya kami menyiapkan hidangan pengisi perut. Tentu saja di dalam sampan. Jadi ikan yang sudah dibersihkan seperti ini biasanya itu diolah menjadi dua olahan pilihannya, antara rebus atau dibakar, karena memang di sini dari zaman dulu sulit untuk mendapatkan minyak untuk menggoreng ikan. Di area yang tidak luas, sampan ini terbagi dalam beberapa bagian layaknya rumah. Ini dia ciri-ciri dari sampan milik suku laut. Jadi bentuknya itu memanjang ke belakang dan di bagian belakangnya itu selalu ada dapur. Dapurnya sederhana dengan kompor tradisional kayu bakar. Untuk mereka, memilih lokasi untuk memasak itu juga sangat penting. Biasanya memilih di laut yang tidak terlalu berarus, kemudian anginnya juga tidak terlalu kencang. Jadi asap nggak mengganggu sampai ke depan. Ini kalau posisi lagi panas begini juga masaknya itu dari bawah kajang. Jadi mereka aman, nggak sampai kepanasan. Hujan pun juga ini berlindungnya itu di bawahnya kajang. Ikan hasil pancingan tadi dimasak pindang minim bumbu. Ditemani sagu sebagai sumber karbohidrat. Bagi mereka, makanan ini terasa sempurna dan tentunya mengenyangkan. Ini sudah jadi olahan simple ala suku laut. Ini ada pindong ikan dan juga sagu. Ini adalah makanan sehari-hari mereka. Dan uniknya meskipun tanpa sayur tapi mereka bisa bertahan sampai sekarang. Silakan Pak. Saya mau nyoba sagunya dulu. Enak. Enak. Suka ya? Petualangan saya lanjutkan, bergeser ke Pulau Sarang, Kecamatan Belakang Padang. Di saat ikan mulai sulit dicari, warga dari Pulau Sarang ini punya alternatif unik untuk protein, yaitu gonggong. Dan saya diajakin sama ibu-ibu setempat untuk mencari gonggong tidak jauh dari Pulau Sarang. Gonggong merupakan siput laut yang hidup di laut tropis dengan dasar lumpur berpasir atau lamun. Ini kalau dilihat dari tadi, ibu-ibu nyarinya itu menyelam, karena emang mencari gonggong ini ada dua caranya. Kalau yang satunya itu menunggu laut surut, tapi di musim hujan seperti ini laut surutnya itu malam. Jadi kalau malam nggak kelihatan, semakin sulit carinya. Alhamdulillah udah banyak dapatnya. Sebelum diolah, gonggong dibersihkan dulu agar tidak ada pasir yang tertinggal. Ini kita udah ngumpul, jadi saya sama ibu-ibu diajak buat bikin gonggong tumis kicap. Nah, karena gonggong ini ambilnya di pasir-pasir, jadi dia harus dibersihkan dulu dengan cara disikat. Selanjutnya, gonggong direbus selama 30 menit untuk mempermudah mengeluarkan dagingnya. Jadi ini untuk rebus gonggongnya itu harus dicampur dengan air asin. Kenapa? Biar kalau dia matang nanti isiannya itu keluar, jadi kita mengambilnya itu lebih mudah, nggak perlu dihancurin lagi. Bagi masyarakat Kepulauan Riau, siput gonggong bukan sekadar sensasi kuliner, namun juga menjadi bagian identitas budaya dan kekayaan laut.
Perairan di Kepulauan Riau menyimpan banyak sekali biota laut di pulau-pulaunya, seperti gonggong ini yang bisa menjadi mata pencaharian dan juga sumber makanan. Dan hari ini kalau bukan karena gonggong tumis kicap ini, saya mungkin nggak akan ketemu sama ibu-ibu hebat dari Pulau Sarang ini. Gonggong telah lama menjadi hidangan tersohor di Kepulauan Riau. Ragam olahannya pun bervariasi. Ada yang hanya direbus atau dimasak dengan tambahan bumbu. Pedas. Warnanya cantik sekali. Tuh. Kabupaten Lingga memang dikenal dengan hasil ikannya yang beragam, tapi tetap mengikuti musim ikan. Dan kali ini yang paling banyak didapat adalah ikan tamban. Sebagai nelayan, suku laut punya banyak cara untuk mencari ikan. Seperti memanfaatkan kelong, salah satu tempat untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan ada 2 jenis ikan, bilis dan tamban. Keduanya dijemur untuk dikeringkan. Ini kalau hari panas begini, berapa lama baru bisa keringnya, Pak? Ini lambat sih, Bu. Kalau seperti ini agak lambat ya? Ini kita jemur dulu. Kalau misalnya matahari terik, itu bisa setengah hari sudah kering. Tapi kalau seperti ini, itu bisa seharian baru ikannya kering. Meski mudah, harus dilakukan dengan cara yang benar supaya daging ikan tidak hancur. Kalau ikan yang ukurannya cukup besar seperti ini, cara ngeringinnya itu beda, bukan seperti ikan bilis yang tadi, tapi harus disusun rapi. Untuk mendapatkan kedua jenis ikan ini, mayoritas nelayan di Kabupaten Lingga biasa mengandalkan kelong seperti ini. Terbuat dari kayu panjang yang ditancapkan sampai ke dasar laut, dilengkapi dengan jaring sebagai penangkap ikannya. Nelayan biasanya pergi ke kelong saat petang sambil menunggu air surut. Untuk mendapat hasil yang banyak, mereka kembali esok pagi. Cara penggunaan kelong ini memanfaatkan arus pasang dengan ikan-ikan kecil yang terbawa arus dan tertarik dengan cahaya. Nah, ini kegiatan pertama saat kita sampai di atas kelong itu menyiapkan lampunya dulu. Ini harus dinyalakan karena nyari ikannya itu saat malam-malam dan ikan itu tertarik sama yang terang. Ini saya nggak nyangka ya, saya kira penggorengan itu hanya untuk masak saja, tapi di sini penggorengan itu bisa dialihkan menjadi tutup lampu. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu menurunkan jaring. Jadi setelah lampu dinyalakan, ini kita sekarang mau nurunin jaring yang lebarnya 5 meter kali 5 meter. Yuk kita turunin, Pak. Berat sekali. Berarti sambil ditahan ya. Ini pantesan berat ya, ini aja harus diputar pakai kayu yang lebar seperti ini. Tuh, talinya itu panjangnya nanti ke bawah sekitar 10 meter. Jadi ini pantesan aja nyari ikannya itu saat malam hari karena memang menunggu arus itu benar-benar tenang. Nah, angkatnya itu setiap setengah jam sampai 1 jam sekali. Ikan mulai berdatangan dan masuk ke dalam jaring. Saat itu juga, jaring diangkat, diambil ikannya, lalu kembali diturunkan. Kegiatan itu berulang sampai pagi hari. Jadi ini ikannya diambil pakai ciduk. Ini kayunya panjang sekali, ini mungkin 3 atau 4 meter untuk panjang kayunya sendiri. Ini, Pak. Dalam satu kali tarikan, tidak hanya satu jenis ikan, dan langsung dikelompokkan. Untuk tarikan pertama terbilang banyak, tapi belum tentu dengan tarikan setelahnya. Jadi ikan yang
paling laku di pasaran untuk saat ini ikan bilis itu dapatnya sedikit sekali. Ya, dan yang paling banyak dari tadi ikan palate dan tabang. Setelah disortir, ikan lalu direbus agar ikan awet karena tidak bisa langsung dibawa pulang. Jadi ini setelah dapat harus langsung direbus karena di sini nggak ada es atau alat pengawet lainnya. Ini adalah salah satu cara pengawetan ikan yang paling simple. Perebusan juga ditambah dengan garam untuk menambah rasa dan supaya lebih awet. Nah, proses ini akan diulang beberapa kali karena dalam satu malam itu bisa sampai 3 atau 4 kali tarik jaring. Ikan yang sudah kering bisa dikonsumsi atau dijual kembali. Ada cara lain yang biasa dilakukan oleh warga di Kabupaten Lingga untuk mengeringkan ikan selain dijemur. Tapi saya harus menyeberang dulu karena cara yang satu ini bisa kita temukan di Pulau Mepar. Kepulan asap di ujung Pulau Mepar mengundang rasa penasaran saya untuk langsung ke tempatnya. Dan di sana ada kegiatan warga yang biasa dilakukan sehari-hari. Kepulan asap membawa saya bertemu dengan salah satu pembuat makanan tradisional siap saji di Pulau Mepar. Sekarang saya ketemu sama Ibu Zainun yang sedang menusuk ikan. Ini ikannya ditusuk untuk diasap atau di sini disebutnya disalai. Nah, ini ikannya yang ditusuk-tusuk adalah ikan tamban dan ditusuknya di kayu pelawan. Dan kayu ini khusus buat mengasapi ikan karena dia tidak akan terbakar ya, Bu. Dengan kelihayan tangannya, Nenek Zainun mampu menyusun ikan tamban dengan rapi. Ini saya sedang menghitung ikan karena ada aturannya nih, dalam satu kayu ini hanya boleh 25 ikan. Jadi untuk lebih mempermudah hitungannya aja, kalau 4 tusuk berarti 100 ekor ikan. Ini adalah proses sebelum bisa mulai disalai. Jadi setelah ditusuk-tusuk itu dibilas dulu dengan air. Setelah ikan ditusuk, Bawa kemana, Nek? kemudian dibawa untuk disalai atau diasapi. Oh, langsung disalai. Ternyata ini dia sumber dari kepulan asap yang saya lihat tadi. Ini adalah tempat untuk menyalai ikan. Nah, yang habis ditusuk-tusuk, ini dikeringkan dulu sampai airnya habis, baru bisa diasap seperti itu. Sekilas tampak mudah menyalai ikan, tapi diperlukan keterampilan dan kesabaran yang tinggi. Warnanya cantik sekali. Tuh, ini sudah matang, Nek? Sudah matang yang ini? Wah, cuman di sini ada satu hal yang saya lihat berbeda dari pengasapan ikan seperti biasanya. Nih, arangnya itu bukan pakai arang beli jadi, tapi pakai kayu bakau yang dipotong manual. Tuh jadi arangnya. Makanya di sini menciptakan ikan asap dengan cita rasa yang berbeda. Satu hal lagi yang beda, ini meskipun banyak sekali asapnya tapi tidak pedih di mata, alias nggak bikin menangis ya, Nek. Jadi biar keluarnya asap ya. Oh, oke. Jadi kalau nggak dikasih air nanti jadinya ikan bakar bukan ikan asap. Makanya apinya dimatikan pakai air supaya keluar asapnya aja. 3 bulan putih. Jadi putih ya. Setelah matang, ikan bisa langsung dijadikan lauk tanpa perlu dimasak lagi. Ikan tamban salai menjadi lauk sederhana yang bercita rasa nikmat. Luar biasa sekali ya, dari ikan yang masih segar bisa jadi ikan yang siap konsumsi ini dengan cara salai itu hanya membutuhkan waktu nggak sampai 30 menit. Dan kalau udah seperti ini, awetnya bisa berhari-hari ya, Nek, tanpa di kulkas.
wanginya sih memang wangi asap ya, tapi asap yang gurih. Rasanya pun gurih sekali loh, ini tanpa bumbu sama sekali. Ini pakai nasi hangat enak sekali nih. Lemak. Petualangan saya lanjutkan. Jadi memang perairan Kepulauan Riau ini dikenal memiliki banyak sekali biota, dan salah satu kegiatan warga dari suku laut itu adalah mencari gamat. Nah, ini saya bersama Ibu Tini dan juga Ibu Juju mau cari gamat yang banyak. Ternyata untuk pegang gamat pun harus ada keterampilan tertentu nih. Katanya kalau tangan yang tepat itu gamatnya bisa jadi keras, sedangkan kalau salah pegang biasanya orang-orang tertentu itu nggak bisa pegang gamat, nanti bisa menjadi melar atau jadi kayak bubur ya. Nggak bisa dipotong, Jadi nggak bisa dipotong. Tapi di prosesnya agak susah gitu. Bagi ibu-ibu di sini mudah saja mencari gamat. Buat saya butuh kejelian ekstra karena warna dan bentuknya menyerupai batu. Ini dia gamat yang kita cari-cari. Jadi gamat ini adalah salah satu jenis teripang yang banyak ditemui di sekitaran Pulau Sarang. Dia habitatnya itu di dekat batu-batuan, atau kalau di dalam laut itu di karang-karang yang banyak rumput lautnya. Nih, kalau dekat batu gini agak sulit ya dilihatnya karena warnanya mirip-mirip. Gamat bisa dikonsumsi serta bermanfaat dalam pengobatan. Di Pulau Sarang, gamat diolah menjadi minyak. Tapi sebelum itu, saya diajak untuk menikmati gamat segar tanpa dimasak. Jadi ini ada salah satu gamat di dalam tadi yang isi perutnya itu keluar. Bentuknya emang agak-agak kayak usus gitu ya Bu ya. Warnanya kekuningan, dan ini yang paling banyak khasiatnya. Biasanya untuk penyembuhan kalau orang habis operasi. Ini bisa langsung dimakan Bu? Dimakan ya. Jawe mau makan? Ayo Jawe. Oh, iya Bu. Kalau langsung makan dalam yang gamat ya. Langsung ya. Agak asin kan? Agak asin mungkin karena emang dicucinya pakai air Iya, laut. pakai air laut. Ini lebih bagus. Enak kan? Rasanya Kalau udah kayak ditelan itu rasanya kayak seluruh mulut. Sorry. Ya, kadang kebanyakan banyak orang nggak bisa makan, agak mau mual gitu. Iya, Padahal iya. obat asiannya lebih bagus padahal kan. Tapi aftertaste-nya itu mirip-mirip sama rumput laut, Bu. Kayak kita kalau habis makan rumput laut, rasanya di dalam mulut kayak gitu. Cuman mungkin teksturnya aja ini agak lembek gitu ya. Tapi enak-enak, apalagi berkhasiat. Saya bagus. jadi kuat. Iya. Jadi ini kita bersihkan dulu gamatnya. Ini pakai garam untuk menghilangkan lendirnya. Dan ini bener aja pas digosok-gosokin kayak gini, nempel semua di tangan. Dan dia warna aslinya kayak keabu-abuan gini ya, bukan kehijau-hijauan kayak awal. Ini salah satu gamat yang saya cuci tadi, ternyata salah caranya ya Bu. Salah. Ini kalau salah caranya dia langsung berlendir, berubah seperti jelly, dan ini nggak bisa diolah bisa karena diolah. dia nggak bisa dipotong. Iya, nggak bisa dipotong. Oh gitu ya Bu. Nih saya ganti satu lagi deh. Nanti satu lagi. Gamat yang sudah diiris disantap berbarengan dengan sambal. Potongan. Sajian ini disebut sambal gamat. Bumbunya sederhana, seperti membuat sambal pada umumnya. Dengan ditambahkan irisan mangga muda untuk menghilangkan rasa amis, sambal dicampur dengan gamat, lalu siap untuk disantap. Enak Bu, gimana rasanya Bu? Rasanya enak. Enak Kalau ya? makan ini kuat, langsung kuat. Langsung menambah stamina Iya, ya? menambah Oke, stamina. Ini nggak lama-lama langsung jadi loh Iya, sambal langsung jadi. gamatnya. Dan ini karena Ibu bilang enak dan bikin semangat, Iya. saya langsung penasaran deh mau nyobain.
Ayo Bu, Ayo, coba. gimana caranya? Ambil aja pakai tangan. Jangan pakai tangan nih. Weh, ayo lah weh. Sambal sama gamatnya. Sambal pelap, Wah. kata orang Melayu sambal Ini pelap. dia, ini gamat. Bismillah. Kalau tadi itu masih keras, jadi bisa dipotong kayak gini. Ayo, Kita bisa coba ya. dimakan, Ayo. Bareng-bareng Bu, ayo. 1, 2, 3. Pedas. Enak kan? Pedas Bu. Tapi enak. Enak kan? Enak. Sambal gamat bisa menjadi sajian yang bisa dinikmati dimanapun dan kapanpun tanpa perlu dimasak. Salah satu kegunaan lain dari gamat ini bisa dijadikan jadi obat, dan di Pulau Sarang ini ada satu ahlinya yang bisa membuat obat dari gamat ini, yaitu Nenek Nur. Jadi untuk membuat minyak gamat ini, gamatnya harus dipotong tipis-tipis dulu dan juga dicampur dengan beberapa bahan resep turun-temurun dari nenek. Selanjutnya, ditambahkan bahan ramuan herbal seperti minyak kelapa, jahe, kunyit, dan bahan lain yang dapat dijadikan obat untuk berbagai penyakit, seperti gatal-gatal, luka, nyeri sendi, keseleo, dan bisa juga digunakan sebagai minyak urut. Berapa jam Berapa jam tak tahu, pokoknya bahan-bahan dia itu angus. Macam sampai kita hangus goreng semua. kopi gitu. gitu ya? Keren. Jadi untuk membuat ini minyak gamat ini prosesnya cukup panjang. Nenek pun nggak tahu berapa jam ya, tapi biasanya berapa kata jam ibu nggak itu tahu. pagi Kalau diparut, saya itu sore baru tadi diangkat. sampai saya masak banyak, Ya. sampai 1 periuk besar gitu. Terus Selesai direbus, wujud gamat sudah tidak lagi terlihat. Melebur menjadi satu, menjadi minyak. Saya langsung aplikasikan pada kaki saya untuk mengetahui efek yang dirasakan dari minyak gamat. Oke. Panas sedikit. masuk panas. Ini setelah saya coba aplikasikan di lutut saya yang terbakar ini sensasinya memang agak hangat dan tercium aroma seperti minyak, memang ya, nggak ada aroma-aroma lain atau aroma gamatnya juga nggak ada. Tapi setelah dipakai nih, udah langsung kelihatan bedanya setelah diurut. Bagi suku laut yang sudah lama hidup berdampingan dengan laut, mereka telah menemukan cara agar biota laut tidak hanya bisa untuk dikonsumsi, namun juga berfungsi sebagai obat, seperti minyak gamat yang sudah didapatkan oleh Ibu Nur secara turun-temurun nih resepnya. Usai mengikuti kehidupan suku laut di atas sampan, saya akan melihat rumah suku laut di daratan. Siang hari tidak banyak aktivitas di sini, hanya beberapa warga berkumpul sambil bersenda gurau. Saya mendengar ada suara orang bekerja nih. Apa ya kira-kira? Ternyata di belakang rumah mereka terdapat bengkel kecil tempat sampan dibuat. Jadi seperti inilah pembuatan sampan kayu khas suku laut. Ini caranya menggunakan cara turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu dan bahannya pun masih alami, yaitu menggunakan kayu tiup. Nah, ternyata saat ada sekat-sekat di antara kayu itu ditutup menggunakan tali goni. Ini tujuannya supaya air nggak bocor ke dalam perahu ya. Ini memang terlihat sederhana ya, tapi hati saya senang sekali loh diajarkan membuat perahu ala suku laut. Dari sini lagi ya. Begitu pentingnya peran sampan bagi suku laut, sehingga dibuat dengan sepenuh hati dan dijaga agar tahan lama. Terima kasih ya Pak.
Seperti inilah keseharian suku laut yang menempati Pulau Lipan. Dan saya nggak sabar nih untuk melanjutkan petualangan saya bersama suku laut lainnya yang tersebar di Kepulauan Riau.